Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, soleh-solehah, apa kabar? Oke, kita ketemu lagi dengan Ustazah Adiba di mata pelajaran IPA tentunya, dan masih mengenai materi sistem klasifikasi makhluk hidup, tapi di pertemuan yang kedua. Oke ya, soleh-solehah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan diawali dengan pembacaan doa belajar terlebih dahulu. Hadirkan hati dan pikirannya, siapkan catatannya, semoga semuanya sudah ready ya. Baik, kita akan langsung saja. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, tapi Ustazah baru menjelaskan 3 poin ini ya, 3 poin ini. Nah, baru 3 poin ini dan poin yang terakhir. Tapi poin yang terakhir itu Ustazah baru menjelaskan 3 kingdom ya kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ustazah akan menjelaskan kingdom selanjutnya ya. Kayak kemarin Ustazah akan review sedikit. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup yang dibagi menjadi 5 kingdom ya. Kingdom yang pertama itu ada monera, kingdom yang kedua itu ada protista, yang ketiga ada fungi atau jamur. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan kelompok atau kingdom yang keempat, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Oke ya. Nah, kita mulai dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah kebanyakan kingdom plantae ini adalah kelompoknya eukariotik ya. Jadi kelompoknya eukariotik. Eukariotik itu apa kemarin? Nah, eukariotik itu adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu ada yang melindungi ya. Kemudian yang kedua, kebanyakan multiseluler. Multi itu banyak, seluler itu diambil dari kata sel. Berarti multiseluler itu adalah jumlah selnya itu banyak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu autotrof. Nah, ini yang membedakan antara kingdom plantae dengan kingdom yang lain. Jadi plantae itu ciri khasnya dia autotrof. Nah, autotrof itu apa sih? Autotrof itu adalah bisa membuat makanannya sendiri. Ya, kenapa bisa membuat makanan sendiri? Karena dia memiliki pigmen hijau atau kita sebutnya dengan klorofil ya. Nah, karena ada klorofil akhirnya dia bisa berfotosintesis. Makanya kebanyakan kelompok plantae ini dia warnanya hijau ya, karena dia punya pigmen warna hijau. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh dari kelompok plantae. Oke, sebelumnya Ustazah mau menginformasikan kalau kingdom plantae ini dibagi menjadi 2 kelompok ya, berdasarkan jenis alat reproduksinya ya. Jadi jenis sel kelaminnya gitu ya. Nah, jadi kelompok plantae itu ada yang bereproduksi dengan menggunakan spora, dan yang satu lagi ada yang dia berkembang biaknya itu dengan menggunakan biji. Nah, kelompok yang pertama itu kita sebut dengan, karena tadi menggunakan spora, jadi kelompoknya kita sebut sporopita. Pita itu menunjukkan tumbuhan, sporo itu dari kata spora. Jadi sporopita itu adalah kelompok tumbuhan yang bereproduksi dengan menggunakan spora. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu yang menggunakan biji. Nah, biji itu kita sebut dengan sperma. Jadi nama kelompoknya adalah spermatopita ya. Sperma tadi biji, pita tadi tumbuhan. Jadi spermatopita itu adalah kelompok tumbuhan yang bereproduksi dengan menggunakan biji. Nah, kelompok sporopita itu dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, ini sporopita atau tumbuhan berspora, reproduksinya dengan menggunakan spora. Nah, kelompok yang pertama itu kita sebut dengan kelompok lumut. Kalian tahu lumut ya? Nah, ini nama kelompoknya bahasa ilmiahnya adalah Bryophyta ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu ada kelompok paku ya, yaitu Pteridophyta ya. Jadi ada kelompok lumut, ada kelompok paku ya. Nah, ini macam-macam kelompoknya, contoh-contoh makhluk hidupnya. Nah, kemudian dilihat ini, ciri khas dari kelompok 2 kelompok ini, jadi mereka itu belum memiliki daun, batang, akar maupun biji sejati gitu ya. Karena kan tadi nggak ada biji ya, berarti pakai spora. Nah, kemudian dia nggak punya batang,
akar dan daun yang sejati. Jadi masih ya mirip-mirip lah gitu ya, semi-semi ya, tapi strukturnya belum daun. Nah, ciri khasnya ketika dia mau tumbuh biasanya atau contoh makhluk hidup kecilnya ketika dia baru mau tumbuh itu dia akan menggulung daunnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah jenis paku yang baru. Jadi paku yang baru mau tumbuh gitu ya. Jadi ciri khasnya dia bagian ujung daunnya itu biasanya mengembung ya. Menggulung ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji. Sperma tadi biji ya, pita tadi tumbuhan. Nah, kelompok yang pertama itu ada yang disebut dengan gymnospermae. Jadi gini teman-teman, spermatopita itu dibagi dua lagi. Banyak banget ya. Oke, jadi spermatopita itu dibagi dua lagi. Ada gymnospermae, ada angiospermae ya. Nah, sekarang kita bahas dulu gymnospermae. Gymnospermae ini adalah tumbuhan yang dia itu berbiji terbuka. Jadi maksudnya keping bijinya itu nggak ada yang melindungi. Jadi terbuka gitu ya. Nah, tumbuhan berbiji terbuka itu ciri khasnya dia memiliki kambium, jadi batangnya itu berkambium dan alat reproduksinya itu bukan biji sejati, tapi kita sebutnya strobilus ya. Nah, contoh kelompoknya di sini ada 4 kelas, ada Cicadinae, Ginkgoginae, Coniferinae dan Gnetinae ya. Nah, ini contoh yang pertama, ini harus dihafal ya. Jadi yang pertama kelas Cicadinae. Nah, contohnya itu adalah kelompok tumbuhan pakis haji ya. Pernah melihat tumbuhan ini ya? Nah, ini adalah kelompok Gymnospermae, pakis haji atau bahasa Latinnya itu Ficus rumpi. Nah, ini lihat harus diperhatikan, ingat kemarin cara penulisan makhluk hidup ya. Kalau Ustazah karena ini diketik, jadi Ustazah tulisnya tegak miring gitu ya, tegak miring, ditulis secara miring gitu ya. Nah, berarti kalau kalian nanti nulis di rumah karena secara langsung atau manual berarti harus di garis bawahi ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua tadi ada Ginkgoinae. Ginkgoinae ini contohnya adalah Ginkgo biloba ya. Ini contoh tumbuhannya. Kemudian, nah ini daunnya seperti ini ciri khasnya. Nah, kemudian yang ketiga ada kelas Coniferinae. Nah, ini contoh kelompoknya adalah tumbuhan pinus. Bahasa Latinnya Pinus mercusi ya. I-nya ditulis 2. Nah, ini ada contoh Strobilus ya. Nah, ini Strobilus ya. Jadi itu alat reproduksinya. Jadi bukan seperti biji ya, masih Strobilus. Nah, kemudian yang keempat itu kelas Gnetinae. Nah, Gnetinae ini biasa kalian konsumsi ya. Contoh makhluk hidupnya itu biasa kalian konsumsi ketika makan sayur asem. Nah, di sini ada melinjo ya, Gnetum, Gnemon. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kalau Ustazah ingatnya Angiospermae deket tuh sama kata-kata angin ya. Oh, angin berarti harus ditutup gitu ya, biar mudah. Nah, jadi ciri khasnya dia memiliki alat reproduksi. Kalau tadi kan masih biji pura-pura biji gitu ya. Nah, bijinya kita sebut Strobilus. Nah, kalau yang ini bijinya itu sudah sejati, jadi biji asli gitu ya. Nah, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau tadi Gymnospermae langsung 4, kalau ini dibagi 2 kelompok. Nah, waktu SD sudah pernah belajar ya. Ada dikotil, ada monokotil. Kenapa sih disebutnya berkeping satu? Karena ini kebalik ya. Ini tolong diperbaiki. Nah, yang dikotil itu berkeping 2, monokotil itu berkeping 1 ya. Mono itu 1, di itu 2. Jadi kalau dikotil berarti berkeping 2, monokotil berkeping 1. Ini ada kesalahan, silahkan diperbaiki. Nah, kemudian contohnya, nah langsung saja ke ciri-cirinya karena banyak banget kalau harus Ustazah jelaskan ya. Pokoknya cirinya itu dilihat dari akar, batang, daun dan bijinya ya. Kita mulai di sini contoh kelompoknya adalah dari kelompok monokotil dulu. Kelompok monokotil itu contohnya ada pada jagung. Nah, jagung ya. Nah, kita bayangin dulu nih tumbuhan jagung tuh seperti apa sih ya. Oke, yang pertama akarnya itu dia serabut. Tahu serabut? Jadi kayak rambut gitu ya, rambut-rambut tipis. Nah, ini ya contoh gambarnya. Nah, jadi akarnya serabut. Sedangkan kalau dikotil itu akarnya dia tunggang. Tunggang tuh jadi lebih kokoh ya. Biasanya kalau serabut tuh kayak rambut-rambut gitu. Nah, kemudian batangnya kalau tumbuhan monokotil itu dia beruas ya. Nah, beruas atau
eh, apa ya, berwastu ya. Jadi terbagi menjadi beberapa segmen gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dikotil itu dia berkayu, rata-rata ya, rata-rata berkayu. Karena ada juga yang dia herbaceous atau basah batangnya. Jadi warnanya hijau gitu ya, tapi kebanyakan berkayu. Nah, kemudian daunnya kalau kamu bayangin daun jagung tuh seperti apa, dia biasanya, nah tulang daunnya itu sejajar. Jadi misalnya ini daun, nah dia sejajar gitu ya, tulang daunnya. Nah, kemudian kalau pada kelompok dikotil itu menjari itu kayak tangan gitu, kayak jari. Kalian bayangin aja daun singkong, nah itu menjari. Nah, kemudian bijinya, tentunya kalau biji monokotil tadi berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2. Maksudnya keping tuh gimana sih? Jadi nggak bisa dibelah bijinya gitu. Kalau monokotil tuh, jadi ketika kita belah itu strukturnya hancur. Tapi kalau dikotil ketika kita belah itu jadi terbagi 2 dan bentuknya yang kiri dan yang kanan itu sama ya. Nah, ini akar serabut ya, bisa dilihat perbedaannya lebih jelas. Jadi kalau serabut itu dia seperti rambut ya, sedangkan akar tunggang itu biasanya lebih tebal. Kemudian, nah tadi yang batangnya tadi batangnya kan kalau monokotil bersegmen. Nah, bisa juga kalau monokotil itu tidak berkambium ya. Kambium tuh ini ya. Jadi dia punya garis, ketika kita lihat di bawah mikroskop itu ada garis di sini. Ya, sedangkan ini kan enggak ya, tersebar aja gitu. Ini monokotil, yang ini dikotil ya. Nah, dikotil ini ketika kita lihat langsung dia akan terbentuk seperti ini ya. Kambium ini yang menyebabkan lingkar tahun. Oke, itu nanti materi kelas 8. Oke, selanjutnya, nah daunnya ya. Daunnya tadi kalau misalnya monokotil dia itu melengkung dan sejajar ya. Sejajar itu kamu bayangin tulang daun pada tumbuhan daun jagung ya. Tadi jadi tulang daunnya itu sejajar dan bisa juga melengkung, contohnya pada eceng godok atau teratai ya. Nah, kemudian kalau dikotil itu menyirip dan menjari ya. Menyirip itu seperti sirip ikan bentuknya. Jadi kayak gini ya. Kayak sirip ikan gitu ya, daun-daun yang biasa kalian gambar. Nah, kayak itu dari segi daunnya. Nah, ini jelas ya, sejajar tuh seperti ini. Jadi tulang daunnya dia, nah berjajar gitu ya, sejajar. Oh sorry, sejajar tuh maksudnya ini ya, yang ini. Jadi daunnya antara yang satu dengan yang kedua itu sejajar. Nah, yang ini kita sebutnya melengkung. Sorry ini melengkung ya. Oke. Nah, itu tadi kelompok Plantae. Sekarang Ustazah kita akan beralih ke kelompok yang terakhir. Kingdom yang terakhir yaitu Kingdom Animalia. Diambil dari kata animal. Animal itu adalah hewan ya. Nah, ciri khasnya tentunya dia eukariotik atau memiliki membran pada inti selnya. Kemudian yang kedua multiseluler, karena kebanyakan bisa dilihat langsung oleh mata ya. Multiseluler berarti jumlah selnya banyak. Heterotrof. Heterotrof itu apa sih? Kalau tadi ada autotrof kalau pada kelompok Plantae. Nah, kalau Animalia heterotrof. Kalau tadi autotrof itu bisa membuat makanan sendiri, kalau heterotrof berarti nggak bisa membuat makanan sendiri. Jadi bergantung kepada makhluk hidup yang lain ya. Nah, contoh kelompoknya. Nah, Animalia itu dibagi menjadi 2 juga ya. Ada vertebrata, ada invertebrata. Diambil dari kata vertebre. Vertebre itu adalah tulang belakang ya. Tulang belakang, kalian punya tulang belakang? Nah, ya, tulang belakang ini yang membedakan antara kelompok animal yang satu dengan yang lain ya. Vertebre tulang belakang berarti kelompok hewan yang punya tulang belakang. Nah, sedangkan kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang itu diawali dengan kata in. In itu tidak, vertebre tadi tulang belakang. Jadi invertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang. Oke, kita lihat langsung. Nah, kelompok vertebre dulu. Nah, yang pertama ini cuma ada 5 kelompok ya, silahkan dihafalkan karena ini mudah. Yang pertama ada kelompok Pisces. Pisces itu adalah kelompok hewan yang biasanya dia itu tinggal di air ya, pernah belajar ya. Nah, dia ovipar atau cara berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Nah, yang kedua ada kelompok amfibi. Amfibi itu adalah kelompok
tumbuhan yang hidup di dua alam, ya. Nah, biasanya dia berkembang biak secara ovovivipar, ya. Nah, kemudian, ini contohnya adalah ada katak, ada kodok, ada salamander, ya. Nah, kemudian, ini contoh salamander ya kalau nggak pernah lihat. Nah ini Ustazah mau menjelaskan perbedaan kodok dengan katak karena masih banyak yang tertukar ya. Ini adalah gambar kodok, yang ini adalah gambar katak. Bedanya adalah kalau kodok biasanya dia struktur tubuhnya lebih besar, dan yang paling membedakan satu dengan yang lain adalah dilihat dari punggungnya. Nah kalau kodok biasanya dia bergerigi ya. Nah karena ada juga nih kelompok kodok yang beracun, biasanya di sininya tuh dia bintik-bintik ya. Nah kemudian kalau kelompok katak itu ciri khasnya adalah kakinya dia biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kodok, makanya lompatnya lebih tinggi sih katak ya. Dan kalau katak itu biasanya dia warnanya itu banyak, kalau kodok kebanyakan warna-warna gelap gitu ya, jarang yang warna cerah gitu. Nah, itu amfibi. Nah kemudian ada kelompok reptil. Kelompok reptil ini adalah kelompok hewan melata. Ya, dibagi menjadi 4 kelompok, tapi takutnya terlalu banyak, bisa kalian baca di buku kalian sendiri. Pokoknya di sini contohnya ada kelompok kura-kura, itu ada squamata, kemudian ada kelompok ular, ya, kemudian ada buaya, ya, dan masih banyak lagi. Nah kemudian yang keempat itu ada kelompok aves. Aves itu adalah kelompok hewan unggas, ya. Nah berarti burung-burungan gitu ya. Oh ya tadi reptil dia kembang biak secara ovovivipar juga ya. Nah sekarang kalau aves itu ovipar, bertelur ya. Oke, contohnya di sini adalah burung, ayam ya. Nah aves ini dibagi menjadi 2. Ada kelompok burung yang dapat terbang dan tidak dapat terbang. Oke ya. Kalau yang tidak dapat terbang itu contohnya adalah ayam ya. Kalau yang bisa terbang banyak ya. Ada kakatua, ada elang ya. Kalau burung unta masuknya apa? Burung unta itu kelompok yang tidak bisa terbang ya. Nah ini kelompok ini kelompok yang kebanyakan bisa terbang. Nah yang terakhir ada kelompok mamalia. Mamalia itu diambil dari kata mamae. Mamae itu adalah kelenjar susu ya. Jadi kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu, bukan yang menyusui ya. Bukan yang menyusui, karena jantan itu nggak bisa menyusui. Hewan jantan nggak bisa menyusui. Jadi punya kelenjarnya gitu ya. Punya kelenjar mamae. Nah contohnya adalah ini ya, ada singa, ada kuda, ada gajah, koala, dan satu lagi yang kalian nggak tahu itu ada. Nah ini platypus. Jadi ini adalah satu-satunya mamalia yang dia itu hidup di air ya. Kenapa tinggal di air tapi dikemasukin kelompok mamalia? Karena dia punya kelenjar susu ya. Berkembang biak dengan cara apa? Beranak ya, atau bahasa lainnya vivipar. Nah sekarang kita masuk ke kelompok invertebrata. In itu tidak, vertebrata itu dari kata vertebrae atau tulang belakang, kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, yang pertama ini banyak banget ya teman-teman, silahkan harus dicatat ya. Kelompok yang pertama itu ada porifera atau hewan berpori. Nah, berarti struktur tubuhnya dia punya pori-pori gitu ya. Jadi berpori. Nah, di sini contohnya adalah kalian pernah nonton SpongeBob? Nah, SpongeBob ini adalah kelompok hewan porifera ya, karena tubuhnya berpori. Tapi itu animasi, contoh aja. Nah, ini contohnya adalah terumbu karang ya. Terumbu karang itu hewan, teman-teman ya. Oke, ini ada terumbu karang. Nah, kelompok yang kedua itu ada Solenterata. Nah, dicatat biar hafal, solen itu rongga. Ya, jadi Solenterata itu adalah hewan berongga. Jadi dia punya rongga gitu. Ya, contohnya di sini ada ubur-ubur. Ubur-ubur ya, bukan cumi-cumi ya, beda karena ubur-ubur, dan ada anemon laut ya. Jadi dia punya rongga nih. Tuh, ini ada rongganya di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok invertebrata yang ketiga, itu ada vermes. Nah, vermes itu adalah kelompok cacing ya. Nah, kelompok hewan cacing ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang pertama itu ada Platyhelminthes, yang ini ya, ada Platyhelminthes. Nah,
Platyhelminthes ini adalah kelompok cacing pipih, pelati itu pipih ya. Nah, jadi kelompok cacing pipih contohnya adalah planaria ya. Pernah lihat planaria? Planaria itu ukurannya kecil ya aslinya. Jadi kecil banget. Nah, kalau biasanya mereka itu ada di sungai yang masih bagus, yang masih jernih gitu. Nah, kalau kalian pernah main ke sungai ada yang nempel di kaki kalian, nah itu adalah planaria ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu ada Annelida. Nah, Annelida ini adalah kelompok cacing yang bersegmen. Jadi dia punya segmen-segmen tubuhnya ya. Contohnya adalah Hirudo medicinalis ya. Hirudo itu adalah kelompok lintah ya. Bahasa Latin dari lintah. Medicinalis itu diambil dari kata medicine. Jadi lintah ini bisa untuk pengobatan ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ada cacing gilik. Nah, jadi bergilik strukturnya. Nah, kebanyakan kelompok cacing gilik ini merugikan ya, kebanyakan ya. Nah, karena ya tadi sifatnya dia parasit. Nah, kelompok cacing gilik ini kita sebutnya dengan kelompok Nemathelminthes. Nah, di sini ada contohnya adalah Ascaris lumbricoides. Nah, kemudian ada Ancylostoma duodenale. Duodenale itu cacing yang biasanya dia nempel di usus ya, tapi dia merugikan. Kemudian ada, nah ini yang paling terkenal dari kelompok ini ada Oxyuris vermicularis. Oxyuris ini adalah kita sebutnya apa ya, cacing kremi ya. Nah, cacing kremi. Nah, kemudian ada Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti ini adalah kelompok cacing yang biasanya masuk ke tubuh melalui pori-pori kaki. Jadi kalau kalian nggak pakai sendal tuh biasanya cacing ini tuh masuk lewat situ gitu ya. Nah, kebanyakan ini merugikan ya. Pernah dengar nggak? Pernah tahu salah satunya dari kelompok cacing-cacing ini? Ya. Nah, Ustazah sebutkan lagi beberapa contoh yang lain dari cacing-cacing yang ada di sini ya. Oke, yang pertama tadi Platyhelminthes itu selain planaria atau cacing pipih itu ada cacing hati ya. Kalian tahu cacing hati yang suka ada di hati sapi? Nah, itu merugikan. Biasanya bentuknya itu pipih ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Annelida. Nah, kelompok Annelida itu selain tadi ada lintah juga ada cacing tanah ya. Cacing tanah itu tubuhnya bersegmen ya. Jadi masuk ke kelompok Annelida dan pacet ya. Kemudian yang ketiga kelompok Nemathelminthes. Nemathelminthes itu atau bahasa lainnya nematoda ya. Tadi ada cacing perut, ada cacing kremi dan ada Wuchereria bancrofti itu adalah cacing tambang ya. Oke, itu cacing. Nah, kelompok yang keempat adalah Arthropoda. Nah, sama seperti tadi kelompok cacing dibagi menjadi 3. Nah, kalau ini dibagi menjadi 4 kelompok. Arthropoda itu diambil dari kata poda itu kaki, jadi jumlah kakinya tuh banyak gitu ya. Nah, kelompok yang pertama itu ada Insecta. Nah, Insecta itu adalah kelompok hewan serangga ya. Kelompok serangga, tahu ya kalau serangga ya. Ada belalang, ada capung, ada nyamuk ya. Pokoknya kelompok serangga deh. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu ada kelompok krustase atau udang-udangan ya. Nah, udang-udangan ini contohnya ya ada udang, terus ada kepiting ya. Ada lobster. Nah, itu masuknya krustase. Kemudian yang ketiga itu Myriapoda. Nah, Myriapoda ini adalah jumlah kakinya yang banyak ya. Contohnya di sini ada lipan ya. Kemudian ada kaki 1000, itu masuk Myriapoda juga. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Arachnoidea. Arachnoidea ini ciri khasnya biasanya kelompok hewan ini dia punya senjata. Ya, ada di sini ada kalajengking dan laba-laba. Ya, harus dihafalin ya, ini harus dihafalin. Kemudian kelompok yang kelima itu ada hewan berduri. Diambil dari kata eci. Eci itu adalah nih eki ya. Oh sorry. Nah, ini ada kata eki. Nah, eki ini adalah duri dan derma itu kulit. Jadi kulitnya berduri ya. Di sini contohnya adalah bintang laut dan nah ini apa? Bulu babi ya. Semuanya biasanya tinggal di laut. Nah, yang keenam itu ada kelompok moluska. Moluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Nah, karena dia tubuhnya lunak, biasanya ciri khasnya adalah dia punya cangkang untuk melindungi si tubuhnya. Ingat baik-baik ya. Jadi moluska itu hewan yang bertubuh lunak. Yang pertama di sini ada siput ya.
Nah, dia punya rumah siput. Nah, ini untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Kemudian di sini ada kerang, ya. Nah, kerang itu punya rumah juga ya. Kemudian ada cumi ya. Nah, lunak ya tubuhnya. Nah, ini dia juga punya pelindung tubuh. Nah, tadi beda ya cumi-cumi dengan ubur-ubur. Kalau ubur-ubur tadi porifera, kalau cumi-cumi itu masuknya moluska ya. Masih ada? Nah, selanjutnya ada kelompok. Oh, itu yang terakhir ya. Itu yang terakhir. Moluska itu yang terakhir. Jadi kita ulang lagi tadi kelompok invertebrata itu ada 6 berarti ya. Ada hewan berpori atau porifera, ada solenterata, solen tadi rongga, ada vermes atau cacing, ada arthropoda atau jumlah hewan yang jumlah kakinya banyak. Kemudian ada hewan berduri ya, Echinodermata, echiduri, derma kulit, jadi echinodermata. Dan yang terakhir itu tadi hewan yang bertubuh lunak atau moluska ya. Nah, alhamdulillah Soleha, kita sampai pada segmen terakhir pada materi hari ini. Nah, Ustazah minta kalian untuk menjawab soal ini ya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Nah, Ustazah nggak usah, tapi jangan sampai punya pikiran nggak usah dikumpulin ini dan nggak usah dikerjain. Silakan ini untuk berlatih di rumah ya. Dan ini sudah pasti keluar di soal ulangan, jadi silakan dihafalkan ya. Nah, silakan isi ciri-cirinya. Nah, ini Ustazah sudah sediakan kolomnya. Jadi kalian tulis di buku tulisnya kemudian dikerjakan ya. Ini untuk latihan kalian. Oke, Soleha, alhamdulillah telah sampai kita pada segmen terakhir. Berarti setelah pertemuan ini kita akan ada ulangan harian ya. Jadi pekan depan disiapkan semuanya harus menghafalkan materi yang sudah dipelajari. Berarti mulai dari pertemuan yang pertama dengan Ustadz Seno itu tentang besaran satuan dan turunan, dan yang kedua itu tentang ini klasifikasi makhluk hidup. Dihafalkan, nanti akan ada ulangan ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik dan selesai. Terima kasih juga kepada Ananda yang sudah mau menulis ya, karena ini materinya sangat penting. Ini adalah bekal materi berikutnya, jadi silahkan betul-betul dihafalkan. Semoga bermanfaat, dan Ustazah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, apabila masih banyak kesalahan ya. Dengan senang hati Ustazah menerima pertanyaan dari kalian. Jadi biasakan kalau ada yang tidak atau kurang dipahami, silahkan bertanya kepada Ustazah untuk materi saat ini, dan untuk materi sebelumnya bisa langsung japri Ustaz Seno ya. Kalau masih malu-malu bisa melalui wali kelasnya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Oke, itu saja. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.